Ya halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari informasi kecelakaan pemirsa diduga berkendara dalam kondisi mengantuk. Seorang pengendara motor tewas ketika usai menabrak sebuah pohon di Jalan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada dini hari tadi. Warga di Jalan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur, dini hari tadi dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Kecelakaan tunggal ini setelah pengendara motor menabrak sebuah pohon di kawasan Jatinegara Kaum. Kecelakaan bermula saat korban melaju kencang dari arah Pulau Gadung menuju Rawamangun. Saat melintas di Jalan Jatinegara Kaum, sepeda motor hilang kendali hingga akhirnya menabrak sebuah pohon di sisi kiri jalan. Kerasa benturan membuat korban tewas ketika dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Diduga korban dalam kondisi mengantuk sehingga tak mampu mengontrol laju kendaraannya. Ada motor melaju, entah dia main HP, entah dalam kondisi mabuk, nabrak pohon, mungkin benturannya agak keras. Nah, setelah itu berdarah, meninggal. Berarti kenceng juga bang ya? Lumayan, kira-kira di atas 60 lah kurang lebih. Dia sendiri bang? Sendiri. Dari arah mana ke mana bang? Dari arah sana, mau arah ke Persahabatan. Tapi emang jalur sini memang sepi atau gimana bang? Sini bang? Jalur sini sih memang sepi terus gelap. Kurang penerangan juga sih menurut saya. Guna kepentingan penyelidikan polisi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk visum. Sedangkan sepeda motor korban diamankan petugas Lakalantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor terpeleset di jalan berpasir saat melintas di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Korban tewas terlindas truk saat berusaha untuk bangun dari jatuh. Kecelakaan dialami korban bernama Agus Nardi, 41 tahun, warga Tanjung Priuk yang tewas saat melintas di depan gerbang Pelabuhan Barang Sunda Kelapa. Diduga korban terpeleset karena jalan yang berpasir dan membuat korban terlepas dari motornya. Naas saat berusaha bangun, truk kontainer datang dari belakang dan melindas kepala serta bagian atas tubuh korban. Lihat sih motor dari sono, terus jatuh kepleset di sini. Mobil dari sono kenceng pas dia mau bangun gitu. Mobil apa itu? Kontainer. Langsung kelindes pak, dok aja. Masuk kolong? Masuk ke kolong. Motornya juga ikut masuk? Motornya enggak, cuma motornya nyingkir ke sini nih, orangnya mental ke depan. Dia sendiri apa boncengan? Sendiri. Ini motornya pak. Keplesetnya kenapa? Ya pasir sih pak, pasir nih licin. Jasad korban telah dievakuasi ke rumah sakit. Polisi juga telah mengamankan sopir truk serta kendaraannya untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, melaju dengan kecepatan tinggi di jalan licin usai diguyur hujan, sebuah truk bermuatan kertas menabrak tiang lampu penerangan jalan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kerasa benturan membuat sang sopir tewas di lokasi kejadian. Truk bernomor polisi B9804 NQC ini mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari tadi. Kondisi truk rusak parah di bagian depan usai menabrak tiang lampu penerangan jalan umum. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan kertas melaju kencang dari arah Selipi menuju Cibitung. Saat melewati Jalan Gatot Subroto yang licin usai diguyur hujan, truk kehilangan kendali dan akhirnya menabrak tiang lampu penerangan jalan umum. Beruntung karena truk selamat, namun kerasa benturan membuat sang sopir tewas di lokasi kejadian. Taunya lagi tidur, terus pas nabrak tiang, langsung saya kebangun kan. Posisi udah ke sini, udah nabrak ke pohon ini. Saya langsung berhenti di sini gitu kejadiannya. Jadi kurang tahu juga lagi tidur, mungkin supirnya karena kurang istirahat gitu. Lagi bawa apa bang? Ini barang kertas. Dari mana bang, mau kemana? Dari Tangerang mau tujuan ke Cibitung. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk otopsi. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh unit Lakalantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik, 3 unit ruko di Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah, Lampung ludes dilalap si jago merah.
Kebakaran diduga berasal dari arus pendek listrik dari salah satu ruko. Sebanyak 3 unit ruko di Pasar Bandar Jaya Plaza, Kabupaten Lampung, Tengah Lampung, ludes dalam si jago merah. Kebakaran tersebut diduga karena korsleting listrik yang berasal dari ruko penjual sayur sekitar pukul 8 malam. Api pun cepat membesar dan merembet ke bangunan ruko lainnya yang menjual alat-alat elektronik serta ruko penjual roti. Ini toko apa sih Pak? Alat buah-buahan sama listrik. Bukan Pak, api dari mana Pak? Dari buah-buahan. Dari buah-buahan. Toko buah-buahan ya? Ada korban nggak Pak? Tidak ada. Petugas Damkar Kabupaten Lampung Tengah mengerahkan 10 petugas dan 2 mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Ini 3 ruko. 3 ruko ya? Ruko apa aja ini? Ini ada ini kan ruko kelontongan kayaknya sama elektronik kalau yang kata. Nah, untuk pemadaman api ini sendiri kita bisa menguasai api berapa lama ini? Sekarang kurang lebih 1 jam kita menguasai api. 1 jam ya? Siap. Banyaknya warga yang menyaksikan dan mengabadikan momen kebakaran sempat menghambat proses pemadaman karena aksesnya tertutup. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Roy Perlowili, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, unjuk rasa ratusan mahasiswa di kantor Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara berujung ricuh. Pengunjuk rasa menjemput paksa Kadis Pendidikan untuk menjawab tuntutan mereka tentang dugaan korupsi dana anggaran tahun 2020 di bidang pendidikan. Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara berlangsung ricuh saat mahasiswa mencoba menjemput paksa Kadis Pendidikan yang tak mau menemui pengunjuk rasa hingga dihadang petugas kepolisian dan Satpol PP. Mahasiswa menuntut sebanyak 29 poin kepada Kepala Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara, Enda Mora, yang diduga korupsi atau menggelembungkan dana anggaran tahun 2020. Mahasiswa juga menyoroti kinerja sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara yang dinilai bertentangan dan melakukan pelanggaran hukum pada pengelolaan dan penggunaan dana yang dianggarkan di beberapa kegiatan tahun anggaran 2020. Ada 29 tuntutan, Bang. Jadi apa jawaban Dinas Pendidikan ini? Sama sekali tidak ada Bang, kami sini merasa kecewa atas apa yang menjadi jawaban-jawaban atau tuntutan yang kami sampaikan tadi Bang. Koordinator aksi Arjuliadi menambahkan jika 29 tuntutan mahasiswa tidak direspon Kadis Pendidikan, mahasiswa akan menggelar aksi yang lebih besar. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang paman di Jepara, Jawa Tengah tega memperkosa keponakannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Mirisnya, korban diperkosa 2 kali dan diancam akan dibunuh. Seorang pemuda berusia 23 tahun warga Jepara, Jawa Tengah ini harus mendekam di tahanan Polres Jepara karena memperkosa gadis berusia 12 tahun, seorang pelajar sekolah dasar yang adalah keponakan tersangka. Tindakan asusila ini dilakukan tersangka ketika rumah dalam keadaan sepi. Korban yang tengah asik bermain telepon genggam di dalam kamar dipaksa untuk melayani tersangka. Korban sempat melawan, namun korban diancam akan dibunuh oleh tersangka. Bahkan tidak hanya sekali tersangka menjalankan aksinya, peristiwa ini terungkap setelah korban berani bercerita ke sang ibu. Apabila tidak mau melayani nafsunya, maka korban diancam untuk dibunuh dan langsung menyetubuhi anak korban. Tidak hanya 1 kali perbuatan, tersangka pada saat itu mengulangi perbuatannya lagi sehingga korban takut. Usai mengalami tindak kekerasan seksual, korban kini trauma sehingga harus mendapat trauma healing dengan mendatangkan psikolog. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews.
Jakarta.